Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan kalkulator saintifik untuk keperluan perhitungan ilmu falak. Jadi yang akan kita pelajari sekarang adalah perhitungan dasar menggunakan kalkulator saintifik. Kalkulator ini ada bermacam-macam. Ada berbagai merek, ada Casio, Karcher, dan lain sebagainya. Dan di sini yang akan saya gunakan adalah kalkulator Casio. Kalau menggunakan kalkulator yang lain silahkan. Yang penting di sini ada fungsi trigonometri. Ada sin, cos, tan, kemudian ada tanda derajat, fungsi negatif. Ada sin pangkat min 1, cos pangkat min 1, dan lain sebagainya. Jadi ini semua harus terpenuhi untuk mengoperasikan guna keperluan ilmu falak. Di sini kalkulator yang akan saya gunakan adalah FX tipe kalkulator Casio tipe FX 350 ES. Kalkulator Casio FX 350 ES ini adalah kalkulator yang sudah memadai untuk dilakukan perhitungan dan dia merupakan kalkulator yang paling murah di kelasnya. Jadi ada banyak tipe kalkulator yang paling murah dan sudah cukup memadai untuk dilakukan perhitungan, itu adalah FX 350 ES. Ini harganya kemarin 180.000. Mungkin nanti kalian kalau beli bisa harganya selisih sedikit di tempat lain, itu wajar. Sekarang bisa kita mulai. Untuk mengaktifkan kita tekan tombol on. Nah, di sini sudah aktif. Sambil silahkan kalian buka untuk materinya bab perhitungan arah kiblat. Silahkan dibuka halaman 36. Langsung saja kita mulai contoh perhitungannya. Sambil kalian praktekkan sendiri dengan kalkulator masing-masing di rumah. Di sini sudah ada contoh perhitungan 90 derajat dikurang dengan 40 derajat. Kalau perhitungan sederhana ini mungkin secara manual sudah bisa, tetapi kita coba menggunakan untuk ini kalkulator. 90 derajat, maka kita tekan tombol 9, kosong. Sudah muncul 9, kosong. Kemudian untuk derajat kita tekan tombol yang ini. Nah, di sini di tombol ini ada tanda derajat dan tanda koma. Nah, itu menunjukkan tombol derajat. Kita tekan, maka akan muncul tanda kotak di belakang angka 90, kotak kecil di atas. Itu merupakan tanda derajat. 90 derajat dikurang ini. 90 derajat kurang 40 derajat. Kurang di sini ada tanda min dan di bawah juga ada tanda min. Untuk pengurangan kita menggunakan tombol yang di bawah. Ya, kita gunakan. Kita tekan 90 derajat dikurang 40 derajat sama seperti tadi. Kita tekan tombol 4, kosong, dan tombol derajat. Ya. Nah, 40 derajat. Lalu kita tekan tombol sama dengan. Hasilnya sudah muncul 50 derajat. Di belakangnya ada tanda 0, kemudian tanda koma di atas 1. Itu menunjukkan menit. Jadi kalau kita membaca, maka ini adalah 50 derajat, 0 menit, 0 detik. Karena satuan yang akan kita gunakan itu adalah satuan jam. Jadi nanti nilai maksimal untuk yang
menit dan detik ini adalah 59. Karena satuan jam itu adalah 60. Kalau dia sudah 60, maka dia akan bergeser ke angka di depannya. Misal di sini 50,59. Maka dia tidak akan ada 50,60. Seandainya nolnya ini 60, berarti di sini nilainya 51 derajat, 0 menit, 0 detik. Langsung kita letakkan di sini 50 derajat, 0 menit, 0 detik. Sudah. Kemudian perhitungan yang kedua. 120 derajat dikurang 40 menit. Maaf, 40 derajat 15 menit. Kita tekan 120 derajat, derajatnya menggunakan ini. 120 derajat dikurang menggunakan tombol yang bawah. 40 derajat, tombol yang ini tadi. 15 menit. Setelah 40 derajat, kita tekan angka 1, 5, kemudian tekan lagi tombol yang ada derajatnya lagi. Nah, ini menunjukkan menit. Meskipun di kalkulator ditunjukkan dengan tombol kotak kecil, tapi itu menunjukkan menit. Langsung kita tekan sama dengan hasilnya 79 derajat 45 menit 0 detik. Langsung kita isikan di sini 79 derajat 45 menit 0 detik. Kita coba contoh yang ketiga. 90 derajat dikurang 50 derajat 15 menit 50 detik. Jadi di sini ada derajat, menit, dan detik. Ini kita tekan untuk on, kita tekan ini AC. Ya. 90 derajat dikurang 50 derajat, tombol derajat yang tadi, 15 menit, tombol ini lagi, kemudian 50 detik, kita tekan tombol ini. Jadi tombol yang derajat ada komanya, koma 1, koma 2, ini jangan sampai ketinggalan. Kalau misal di dalam pertanyaan itu ada detiknya, maka tombol derajat ini harus diikutkan. Kalau tidak, nanti hasilnya akan keluar sintaks error. Jadi misal ini kita delete yang sampingnya, kita delete tanpa derajat, di sini tidak ada tanda derajatnya. Apakah hasilnya bisa ketemu? Nah, hasilnya adalah sintaks error. Jadi kalau ketinggalan satu tombol saja, itu nanti hasilnya bisa error. Maka kita harus lebih teliti lagi untuk menggunakan kalkulator. Kita ulangi lagi. 90 derajat dikurangi 50 derajat 15 menit 50 detik. Nah, di sini tanda tombol derajatnya tidak ketinggalan, kita coba tekan sama dengan. Bisa keluar hasilnya. Hasilnya adalah 39 derajat 44 menit 10 detik. Kita letakkan di sini. 39 derajat 44 menit 10 detik. Oke, jadi itu tadi. Intinya jangan sampai tertinggal satu tombol pun. Meskipun kelihatannya sepele, itu bisa menyebabkan hasil perhitungannya error. Yang kelima, yang keempat. 120 derajat dikurangi
Nah, di sini ada min, negatif. Jadi 120 derajat dikurangi tanda negatif. Min 5 derajat 48 menit. Kita tekan dulu 120 derajat. Dikurangi, kurang berarti menggunakan tombol yang bawah ini. Kurang min 5. Nah, di sini kita gunakan buka kurung. Buka kurung, setelah itu muncul seperti ini. Kemudian kita gunakan tombol negatif, yang kita gunakan tombol negatif yang di atas. Jadi bukan tombol negatif yang di bawah sini, tetapi tombol negatif yang di atas. Maka akan keluar seperti ini. Kita masukkan angkanya 5 derajat 48 menit. Ini sama seperti tadi. Ketika di sini ada buka kurung, ketika di sini ada buka kurung, maka kita harus menekan tombol tutup kurung. Nah, di sini ada tombol tutup kurung, harus kita tekan. Hasilnya sama dengan 125 derajat 48 menit 0 detik. 125 derajat 48 menit 0 detik. Ya. Jadi ini ketika di sini ada nilai negatif, maka tombol yang digunakan adalah tombol negatif yang di atas. Buka kurung dan tutup kurung jangan lupa ditekan. Baik, sampai sini sudah paham? Untuk yang 0 derajat, 0 di belakang, ini sebenarnya tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Karena ini menunjukkan tidak ada nilai. Jadi ini sama dengan 50 derajat. Ini tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Kalau 10 dia wajib ditulis karena dia memiliki nilai. Baik, ini untuk perhitungan yang derajat. Baru perhitungan derajat. Kemudian nanti berikutnya kita akan masuk ke perhitungan trigonometri. Sinus, kosinus, dan tangen. Demikian dulu, semoga bisa difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.